Baik, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan perbincangan kita di segmen ini masih bersama Pak Pandu Riono, epidemiolog kita, dan masih bersama kami Pak Pandu. Masih, jangan Iya, takut, Pak saya Pandu. tidak akan meninggalkan. Seru nih kalau ngobrol sama Pak Pandu, saya suka karena pendapatnya Oke. beda-beda. Jadi saya juga punya dapat insight yang berbeda ya, tidak mendengarkan corong yang sama, tapi at least kita ya namanya terkait Opini. corona, iya ilmu harus dinamis dan tadi semuanya berkembang dan kenapa tidak untuk punya sumber yang berbeda. Nah kalau Pak Pandu sendiri melihat tadi kita kaitan dengan borderline, strain baru, tenaga migran yang datang. Sementara kita tahu Pak, di peraturan di tanah air 5 hari doang Pak karantina dari luar negeri, ya itu pun di hotel dan bisa milih seperti itu ya. Dan beberapa teman saya atau ya ada yang saya kenal dari luar negeri, mereka bilang ya 5 hari doang. Sementara kita tahu 5 hari buat apa gitu Pak. Yang idealnya kan tadi Anda sebutkan ada seminggu gitu, atau lebih dari seminggu itu 2 minggu. Anda mengkritisi nggak sih Pak soal karantina 5 hari yang ya ibaratnya cuma bercanda nih Pak? Iya, Nah, pertama mengkritisi aturan tadi, karena tahun lalu pernah tidak dikarantina selama penumpang itu membawa surat keterangan PCR negatif, dia betul. bisa langsung keluar Tidak dari bandara. dikarantina. Itu suatu kecerobohan yang sulit dimaafkan. Ya kan. Kedua, iya Oke. karena masuknya virus-virus baru kan sejak tahun lalu, Ya. bukan tahun ini saja, Baik. ya kan. Karena banyak ditemukan mulai bulan Januari. Terus kedua, kalau kita melakukan pemeriksaan, itu kelihatannya ada perbedaan antara warga Indonesia, warga asing. Nah, warga asing mungkin bisa dikarantina di hotel tertentu dan seringkali lolos. Ya, ini menjadi penting. Terus ada yang bisa dibayar. Jadi ada petugas yang menurut saya tidak memiliki integritas yang baik, tidak tahu Memalukan. tujuannya karantina. Ya. Ketiga adalah bahwa tadi kita harus mereview kembali apakah 5 hari cukup, ya kan? Sementara negara lain itu diperpanjang sampai 2 minggu karena begitu khawatirnya terhadap kemungkinan membawa mutan baru yang mungkin saja alat diagnostik kita itu belum bisa mendeteksi, sehingga perlu cek lagi dan sebagainya. Oke. Karena kalau sudah keluar dari bandara dan dia ternyata membawa virus baru, sudah tidak terkendali lagi kan, sudah banyak menularkan pada orang lain. Nah itu periode itu mungkin bisa kita naikkan menjadi 10 hari lah, 2 kalinya ya. Dengan demikian kalau mau lebih ketat ya 2 minggu. 2 minggu. Gitu. Tapi yang menjadi masalah adalah selama 2 minggu kan dibiayai oleh pemerintah kalau warga negara Indonesia. Kalau negara asing ya harusnya tetap dibiayai oleh mereka sendiri. Bayar Itu sendiri, konsekuensi mau datang ke Indonesia. Jadi ada peraturan yang sudah diumumkan bahwa kalian kalau mau ke Indonesia harus punya visa yang cukup panjang, bisa 2 bulan gitu kan, sehingga karena 2 minggu pertama akan dikarantina. Nah, dengan demikian mereka sudah sadar, tapi harus diberitahu. Oke, jadi memang harus ada peraturan tadi yang jelas, yang tegas ya Pak, karena memang 5 hari dirasa tidak cukup seperti itu. Nah, Pak Pandu, ini segmen terakhir kita satu pertanyaan saja mungkin ya Pak ya. Kalau kita lihat kondisi tanah air sekarang, walaupun belum ada pergerakan bagaimana ya setelah Lebaran, setelah banyaknya mobilisasi yang terjadi, Anda melihat prediksi Anda saja, apakah memang kita bisa ke depannya akan lebih baik atau lebih buruk kalau melihat bagaimana keadaan 2 minggu terakhir menjelang Lebaran kemarin? Silakan Pak Pandu. Iya, bisa lebih buruk tapi tidak akan lebih baik gitu ya. Oke. Jadi kita harus pasti ada kenaikan, ya kan? Ada Tidak kenaikan. mungkin tidak ada kenaikan. Tapi yang kita khawatirkan kenaikannya terlalu tinggi. Nah ini yang menjadi ancaman serius bagi kita. Jadi kita harus menyiapkan skenario terburuk kalau terjadi lonjakan yang 2 kali yang pernah kita alami pada waktu bulan Maret. Yaitu tinggi sekali kan. Nah itu sampai waktu itu aja sudah kewalahan. Kalau itu tidak terjadi pun nggak apa-apa. Tapi kita harus mempersiapkan itu. The worst case saja ya Pak ya? Iya. Jadi kita harus mengantisipasi.
Jangan kemudian masih berdoa, mudah-mudahan nggak naik. Sulit itu tidak realistik karena pengalaman selama ini kan selalu terjadi kenaikan. Setelah libur Dan panjang. ini menurut saya setelah libur panjang. Dan kita melihat sendiri kan bahwa masyarakat ternyata berhasil mudik gitu kan, walaupun dilarang mudik dan liburan mudik. Dan ini kan belum balik nih. Puncaknya baru minggu depan mudik baliknya nih. Nah setelah itu kira-kira seminggu atau 2 minggu itu yang kita khawatirkan terjadinya lonjakan. Baik, Pak Pandu, terima kasih atas waktunya dan juga insight-nya, sangat insightful. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Dan tadi mudah-mudahan tidak terlalu tinggi lonjakannya. Amin Pak, itu doa juga. Baik, terima kasih Pak Pandu. Selamat beristirahat. Terima kasih. Baik, demikianlah perbincangan kita di Indonesia Bicara malam ini. Saya Herjuno Syaputra beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.